Oke, shalom semua, selamat malam. Topik kita malam hari ini berbicara tentang Yesus utusan Allah ya. Memang Ya, kalau orang mengikuti CIA, ini sudah beberapa kali kusampaikan. Sudah kelihatankah slide-nya? Oke, jadi Yesus utusan Allah ini seringkali dituduhkan oleh saudara-saudara kita, khususnya para kaum muslim ya, atau para mantan-mantan Kristen yang waktu Kristen nggak pernah menjadi Kristen yang bagus menurut saya, karena dari beberapa mantan Kristen itu saya lihat ada banyak persoalan-persoalan yang mereka tinggalkan, atau karena mereka memiliki persoalan akhirnya mereka meninggalkan keimanannya rata-rata saya lihat. Jadi kita perlu memahami utusan yang bagaimana kayak Yesus. Jadi sebenarnya kita tidak perlu alergi ketika mereka mengatakan Yesus utusan Allah. Tetapi yang harus kita selami, yang harus kita pahami lebih dalam, utusan yang bagaimana kayak Yesus ini. Apakah utusan Yesus ini utusan seperti para nabi, seperti Musa, seperti Yosua, seperti Raja Daud, atau apa, begitu ya. Itu yang harus dipahami dulu. Oke, jadi banyak saya katakan ini kebodohan lah ya, atau ketidakmampuan memahami dari saudara-saudara kita kaum polemikus khususnya ya. Mereka mengatakan Kristen menuhankan manusia. Nanti akan kita bahas ini. Yesus itu bukan Tuhan. Nanti akan kita bahas pertemuan-pertemuan berikut. Apa sih artinya Yesus Tuhan? Nah, baru mereka katakan Yesus itu bukan Allah. Ya, baru dikatakan di mana ayat berkata Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kan ini pertanyaan-pertanyaan mereka ini. Di mana dalam kitab Perjanjian Lama Yesus disembah Abraham, Musa, dan Daud. Nah, begitu. Baru mereka katakan ini, Yesus itu utusan Allah, dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, dan lain sebagainya. Pada sesi ini kita akan belajar tentang Yesus utusan Allah. Bagaimana ya? Apa maksudnya Yesus utusan Allah? Kalau kita perlu melihat ya, sebenarnya di dalam Alkitab itu, Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Jadi kalau orang muslim menuduh Yesus utusan Allah, tidak ada masalah bagi iman kita. Karena Yesus sendiri juga mengakui dia utusan. Nah, ini kita lihat. Matius 10 ayat 40 ya. Yesus berkata, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Tetapi seringkali ada orang yang tidak membaca ini ayat secara utuh. Mereka hanya membaca, dia yang mengutus aku. Langsung disimpulkan, Yesus utusan Allah. Tapi kalau dibaca secara utuh ini, sangat luar biasa artinya. Dia di sini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia. Jadi artinya di sini intinya juga bukan hanya utusan untuk Yesus di dalam kalimat ini, tetapi kata menyambut. Namanya menyambut ini berarti membuka hati, membuka pintu buat Yesus. Kalau kita membuka pintu buat Yesus, sama dengan kita membuka pintu kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam Yesus itulah seluruh kehendak Allah, seluruh karya nyata Allah, bahkan kehadiran Allah itu nyata buat kita di dalam Yesus. Jadi dari ayat ini sebenarnya kita bisa sudah mengerti ya bahwa Yesus itu bukan utusan ecek-ecek itu ya, bukan utusan seperti Daud, bukan utusan seperti para nabi-nabi lain, utusan yang luar biasa. Cuman di sini yang perlu membaca dengan teliti, memahami. Dan kadang saya berpikir mereka kurasa gagal memahami ayat-ayat karena mereka nggak dipimpin Roh Kudus juga ya. Kita lihat lagi ini pengakuan Yesus ini ada di dalam Markus 9 ayat 37 ya. Dengan konteks yang apa? Dengan topik yang sama ini. Siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jadi, sikap kita kepada Allah harus kita wujud nyatakan di hadapan Yesus. Karena sikap kita kepada Allah, kepada Yesus, sudah merupakan bentuk dari sikap kita kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam Yesuslah Allah itu memberikan seluruh kehendaknya. Nanti akan kita bahas lagi hal itu ya.
Kita lihat lagi nih, Lukas pasal 10 ayat 16. Dikatakan, barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kalau orang menolak Yesus, sama dengan menolak Bapa yang mengutusnya. Jadi betapa kasihan kita melihat mereka-mereka yang menolak Yesus dalam hidup mereka. Ya wajar karena mereka dibutakan oleh ilah zaman dengan ajaran-ajaran yang entah bagaimana ya. Di sini Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Nah, ini mulai. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu menjadi hakim yang adil. Tetapi kuasa Yesus untuk menghakimi bukan dari dirinya, tetapi kuasa itu diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan ini terbukti kan ketika Yesus dibaptis, apa yang dikatakan oleh Bapa di surga melalui sebuah suara yang menggelegar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa maknanya kalimat ketika Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya di situ bahwa Bapa itu sudah menyatakan seluruh perkenanannya bagi dunia, menyatakan seluruh perkenanannya bagi manusia di dalam Yesus itu. Maka di dalam Yesuslah kita mengenal kasih Allah, mengenal karya Allah, mengenal kehendak Allah, mengenal rencana Allah buat kita. Jadi kalau sampai kita memahami posisi Yesus sebagai seorang utusan Allah dalam konteks seperti yang saya jelaskan, maka luar biasa sebenarnya kekristenan kita ini, luar biasa. Di situ ya kita lihat lagi data-data yang bisa kita pahami. Sekarang kita melihat pengakuan para rasul. Ini kita lihat ya, Nikodemus. Ini Nikodemus ini seorang ahli Taurat loh ya. Dia seorang ahli Taurat, seorang yang terhormat. Dia mengatakan begini, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Memang di sini dipandang oleh Nikodemus Yesus sebagai seorang guru. Dan memang Yesus kan guru juga, karena Yesus mengajar. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Artinya ketika kita mengakui bahwa Yesus sebagai utusan Allah, dalam konteks bahwa Yesus itu diberikan kuasa yang unggul atas semua utusan. Karena dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Tidak ada seorang pun. Artinya di sini Yesus itu memiliki kekhususan, memiliki keutamaan, memiliki keunggulan dari setiap utusan yang pernah ada dalam sejarah. Ini seorang ahli Taurat ini, Nikodemus itu terngeti ya Taurat. Tapi dia mengatakan sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jadi memang kita melihat ya, Yesus ini sosok utusan yang benar-benar diberikan kepadanya otoritas. Diberikan kepada Yesus ini kuasa, diberikan kepada Yesus ini hal-hal untuk mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Baru kita melihat juga bagaimana sih pengakuan para rasul. Petrus dan murid-murid berkata begini, Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 ini berbicara tentang kehidupan gereja mula-mula, di mana Yesus sudah terangkat ke surga, dan mereka sudah dipenuhi Roh Kudus untuk melanjutkan apa yang Yesus perintahkan untuk memberitakan Injil. Dikatakan begini, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Jadi memang Yesus menderita, tapi di sini ada kata diutusnya. Ya, Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Perhatikan ini ya, Yesus satu-satunya utusan yang memberkati dan yang memimpin semua manusia kembali dari segala kejahatan. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari kejahatan, dari dosa, dari maut, dari iblis. Jadi pengakuan para rasul tentang posisi Yesus sebagai utusan
tidak pernah memandang bahwa Yesus utusan sama seperti Musa, sama seperti para nabi, beda. Memang dia utusan, tetapi utusan yang berbeda. Kita lihat lagi, Rasul Paulus ya, Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Di sini dikatakan Yesus disebut sebagai anak Allah. Kalau tadi masih mengatakan diutus Allah, tapi di sini disebut sebagai anak Allah. Mungkin ini sedikit saya singgung ya. Apa sih arti Yesus anak Allah? Saya sudah pernah mungkin sampaikan bahwa Yesus anak Allah itu tidak pernah dipahami oleh gereja arti biologis ya. Seperti kita punya anak karena kita jatuh cinta dengan pasangan kita, bukan itu. Tapi Yesus anak Allah menunjuk kepada bahwa Yesus adalah firman Allah. Yesus datang dan keluar dari Allah, karena di beberapa ayat Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Artinya sebelum menjadi manusia, Yesus sudah ada di dalam diri Allah. Sebagai apa Yesus ada di dalam diri Allah? Tentu dia ada sebagai firman. Firman di dalam diri Allah. Jadi utusan yang bagaimanakah Yesus itu? Ini yang perlu. Jadi kalau tadi kita melihat ya, Yesus mengakui Yesus utusan Allah, bahkan malaikat, Allah sendiri juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, mengutus anaknya yang tunggal, diakui oleh Bapa sendiri. Tetapi yang harus dipahami, supaya kita tidak hanya seperti saudara-saudara kita Muslim yang saya katakan, hanya memahami Yesus utusan Allah titik, cuma itu toh. Tapi bagi kita orang Kristen, Yesus utusan Allah yang bagaimanakah dia itu? Kita melihat ya, Yesus utusan yang berbeda dari para nabi dan para rasul sebagai utusan. Yesus utusan yang kehadirannya telah dijanjikan Allah kepada para nabi. Bahkan bisa kita lihat ada banyak ayat yang berbicara tentang nubuatan akan kehadiran Yesus di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Banyak sekali. Ratusan ayat-ayat yang berbicara nubuat tentang kedatangan Yesus di situ. Artinya bahwa Yesus ini utusan yang memang sudah direncanakan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Karena dikatakan kan Kejadian 3:15 akan datang seorang keturunan wanita yang akan mengalahkan iblis, dan itulah yang membebaskan manusia dari dosa. Jadi nubuatan atau janji Allah tentang kehadiran Yesus Sang Mesias ini sudah dijanjikan Allah sejak manusia pertama jatuh dalam dosa di Kejadian 3:15. Di situ. Jadi utusan Yesus utusan yang kehadirannya menggenapi seluruh ajaran Taurat dan para nabi. Perhatikan di sini ya. Jadi para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama, mereka menerima Taurat, mengajarkan Taurat. Tetapi Yesus datang sebagai utusan Allah menggenapi seluruh ajaran kitab Taurat dan kitab para nabi. Dikatakan di dalam Yesuslah seluruh kegenapan janji Allah itu sempurna. Di sini bedanya. Jadi kalau para nabi diutus untuk memberitakan firman, tetapi Yesus menggenapi menjadi puncak dari seluruh firman yang Allah berikan kepada para nabi. Maka bagi kita setelah Yesus tidak ada lagi nabi ya, yang ada nabi rong. Kalau enggak nabi rong, nabi palsu. Jadi Yesus utusan yang menjadi inti pemberitaan para rasul, bukan ini ya. Jadi Yesus ini utusan yang menjadi inti pemberitaan para rasul-rasul. Kita melihat di seluruh Perjanjian Lama, inti beritanya adalah menantikan kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru adalah menerima Sang Mesias yang sudah datang sebagai penebus, yang membebaskan, yang melepaskan, dan Mesias yang menjamin kita masuk surga. Jadi inti seluruh kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah tentang Yesus. Yesuslah puncak dari seluruh karya Allah. Maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 14, 1 sampai 4 dikatakan kalau pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi, melalui para malaikat. Tetapi pada zaman akhir ini
Allah berbicara kepada kita melalui anaknya. Siapa anaknya? Firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi di situ ya. Jadi Yesus utusan yang kehidupannya sejak lahir sampai naik ke surga, unggul atas semua manusia, baik itu para nabi maupun para rasul. Sejauh ini penjelasan saya menurut kita semua yang ada di room ini, apakah ada utusan yang seperti Yesus ini? Boleh dikasih tanggapan, kira-kira siapakah utusan yang bisa setara dengan Yesus dalam konteks sejauh yang saya jelaskan ini? Pak Eon mungkin ada, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi Yesus satu-satunya utusan yang memiliki posisi yang seperti ini. Jadi ini yang seringkali tidak dipahami oleh saudara-saudara kita seberang sana. Mereka hanya mampu memahami Yesus utusan Allah, titik, sampai di situ doang. Tetapi Alkitab menunjukkan posisi Yesus sebagai utusan Allah itu seperti apa. Nah, di situ. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Keunggulan Yesus atas para nabi, walaupun para rasul sebagai utusan. Yang pertama, kelahirannya ya. Kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan Kejadian 3:15. Seorang keturunan wanita, tidak disebutkan keturunan laki-laki. Mengapa nubuat itu berbicara keturunan wanita? Itu menunjuk kepada Maria, bahwa di sana tidak ada campur tangan laki-laki. Seharusnya Kejadian 3:15 kalau dikatakan kepada Adam, Adam engkau akan memiliki keturunan, maka itu bukan Yesus, tetapi kepada wanita, seorang engkau akan melahirkan. Apa seorang wanita akan dilahirkan? Apa seorang anak akan dilahirkan oleh seorang wanita yang akan menemukan kepala ular. Jadi itu kelahiran Yesus itu sudah dijanjikan, dinubuatkan, direncanakan oleh Allah Bapa kita sejak manusia jatuh dalam dosa, yaitu kehadirannya untuk menjadi penebus, penyelamat yang mendamaikan kita dengan Allah. Yang berikut, jadi gini ya, cara kita orang Kristen melihat posisi Yesus sebagai utusan itu dilihat secara utuh. Kelahirannya, sekarang kita lihat kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus ini kan sempurna toh. Satu-satunya yang tidak berdosa dalam sejarah Alkitab, dari sejak Adam sampai sekarang hanya Yesus. Hanya Yesus. Jadi pertanyaannya, adakah para utusan Allah yang kelahirannya sudah dinubuatkan sejak zaman Adam? Oh, tidak ada. Adakah para utusan Allah yang kehidupannya sempurna tidak berdosa? Tidak ada. Semua mereka itu berdosa. Yang berikut kita lihat tentang perbuatan ajaib Yesus. Di dalam Alkitab sedikitnya ada 35 perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus. Yang bisa dikategorikan mengalahkan iblis, mengalahkan alam, mengalahkan hukum fisika dan lain sebagainya, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan banyak persoalan-persoalan diselesaikan oleh Yesus. Baru kita melihat pengajaran Yesus ini, Yesus itu ajarannya sempurna loh ya. Baik berbicara tentang hukum, norma-norma, baik itu berbicara tentang etika, attitude kehidupan, baik itu berbicara tentang moral, bagaimana perilaku. Tapi sangat sayang kalau ada orang malah mengikuti yang hidupnya sangat jauh di bawah standar Yesus ini. Jadi tidak masalah bagi kita orang Kristen, orang mengatakan Yesus utusan Allah. Intinya adalah kita mengenal betul siapakah Yesus yang adalah utusan Allah ini. Bagaimana posisi Yesus sebagai utusan di dalam iman Kristen. Harus sampai ke sana. Itu yang harus kita pahami. Dan itu harus kita jelaskan. Pengajaran Yesus itu sempurna. Baik pengajaran Yesus tentang Allah, pengajaran Yesus tentang manusia, pengajaran Yesus tentang dosa, pengajaran Yesus tentang keselamatan. Siapakah Allah kita? Yesus memperkenalkan Allah itu sebagai Bapanya, sebagai Bapa kita, sebagai Juru Selamat, penebus kita. Yesus menjelaskan bahwa manusia itu berdosa, butuh keselamatan. Yesus mengampuni dosa. Dikatakan bahkan Yesus itu mengajarkan keselamatan, kerajaan surga. Makanya Yesus selalu berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya padaku, selamat masuk surga. Jadi kalau kita melihat sebenarnya tentang posisi Yesus yang luar biasa ini, harus kita mengerti ini. Di situ ya. Baru kematian Yesus agak agung. Di mana kematiannya menjadi kurban penebusan.
dan perjanjian kekal Allah. Memang banyak orang, khususnya saudara-saudara kita seberang, tidak memahami makna kematian Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti hukum kurban. Karena mereka tidak pernah menyatukan kitab mereka dengan kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Injil. Kalau kita sejak semula, kitab orang Yahudi menjadi kitab kita juga. Maka kalau kita berbicara tentang kematian Yesus, maka kita bisa memahami itu ketika kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama setiap dosa harus diselesaikan dengan adanya darah yang tercurah. Tetapi itu darah hewan itu terbatas. Tetapi Yesus adalah darah anak domba Allah yang sempurna. Di situ. Jadi kematian Yesus itu kematian yang agung sebagai kurban penebusan dan perjanjian kekal Allah dengan manusia. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa tentang keimanan kita orang Kristen ya. Saya tunjukkan lagi. Kita melihat kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ini mulia. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia sudah menang mengalahkan maut. Dia sudah berhadapan dengan kerajaan maut dan dia menang. Di situ. Jadi kebangkitan Yesus ini kalau kita lihat nanti dia di dalam Matius 27, 51, 53, ketika Yesus bangkit dikatakan orang-orang saleh yang hidup di dalam kitab PL itu sudah dibangkitkan oleh Yesus. Jadi hanya satu-satunya utusan Allah di dalam catatan Alkitab yang kebangkitannya membangkitkan orang mati lainnya. Dan Yesus terjadi, hari itu dikerjakan Yesus. Baru kita melihat kemuliaan Yesus ya. Jadi tidak ada utusan yang seperti Yesus ini. Kemuliaannya apa? Yesus naik ke surga, bahkan kenaikan ke surga itu dikatakan di dalam Yohanes 14 itu untuk menyediakan tempat bagi yang percaya. Oke, saya tunjukkan lagi satu lagi ya. Baru dikatakan Yesus ini utusan yang masih akan datang di akhir zaman, di mana Yesus datang bersama para malaikat dan saat itu dia menjadi sebagai hakim yang adil. Dia akan memisahkan kambing dan domba dikatakan. Kembali saya tanya sama kita semua. Kalau kita melihat sosok Yesus sebagai utusan Allah yang begini luar biasa itu, maka kalau ada utusan yang bertentangan dengan Yesus, ada ajaran yang bertentangan dengan Yesus yang luar biasa sempurna ini, apakah kita mau menukar ajaran Yesus, menukar pribadi Yesus dengan pribadi yang kehidupannya sangat jauh dari standar Yesus? Tentu tidak mungkin. Dan bagi saya, Yesus final bagi iman kita. Jadi kalaupun dikatakan Yesus utusan Allah, tidak masalah. Tetapi utusan yang bagaimanakah dia? Oke, kita melihat ya. Untuk apa Allah mengutus Yesus? Di sini kita lihat Yohanes 3 ayat 17, dikatakan untuk menyelamatkan. Ya, untuk menyelamatkan kita. Baru untuk apa lagi? Untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kita lihat lagi ya, banyak sekali ayat-ayat di Alkitab. Baru dikatakan, supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Membangkitkan kita pada akhir zaman. Saya mau tanya sama Pak Eon, Pak Eon. Ada nggak utusan Allah yang bisa membangkitkan manusia di hari zaman selain Yesus? Nggak ada lah, Pak. Itu. Jadi bagi iman Kristen tidak ada persoalan ketika orang mengatakan Yesus utusan Allah. Yang jelas, memahami esensi, posisi, hakikat dari Yesus sebagai utusan Allah. Ini yang perlu. Itu intinya. Jadi mau dikatakan Yesus utusan Allah, ya nggak masalah. Tapi bagaimana, untuk apa Yesus? Baru dari mana Yesus diutus? Ini yang harus dipahami. Maka Yesus mengatakan ya, aku datang dan keluar dari Bapa. Artinya Yesus adalah firman Allah sendiri yang diutus dari manusia. Jadi bukan utusan ecek-ecek. Baru dikatakan dia mengutus aku adalah benar. Dan apa yang ku dengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi untuk apa Allah mengutus Yesus, mengutus firman jadi manusia? Untuk mengatakan, untuk mengajarkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu sudah ada dalam diri Yesus, di dalam ajaran Yesus. Maka kalau orang tidak menerima ajaran Yesus, ya maaf-maaf saja kita katakan binasalah mereka. Baru dikatakan ya di sini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan.
Jadi dari sini saya belajar ya, saya berkeyakinan bahwa titik koma dari pengajaran Yesus adalah kebutuhan rohani kita. Titik koma dari pengajaran Yesus adalah kebenaran yang sempurna. Maka bagi saya, segala ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, bagi saya itu ajaran nabi palsu. Segala etika dan moral yang tidak sesuai dengan pribadi Yesus, bagi saya itu sampah. Bagi saya, patokannya, filternya, dasarnya adalah ajaran Yesus. Kenapa? Karena ajaran Yesus itu bersumber dari surga langsung. Dia dari surga, ajarannya dari surga, dia teladankan ajarannya, dia buktikan ajarannya. Jadi buat apa lagi kita mencari atau buat apa lagi kita membuka diri terhadap ajaran yang standarnya sangat-sangat jauh dari pribadi Yesus. Akan di situ persoalannya sekarang. Baru dikatakan Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Betul, bahwa Yesus menyampaikan firman. Baru dikatakan ia diutus untuk menebus mereka yang telah takluk kepada untuk supaya kita diterima menjadi anak. Jadi untuk apa Allah mengutus Yesus? Untuk menebus kita. Untuk apa Allah mengutus Yesus? Untuk kita dijadikan menjadi anak Allah. Anak Allah di sini artinya apa? Kita menjadi pewaris kerajaan surga. Yesus anak Allah artinya bahwa dia datang dari surga, keluar dari Bapa. Tetapi kehadiran dia yang adalah anak Allah itu mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Wah, luar biasa. Maka dikatakan ya, kita akan duduk bersama-sama dengan Kristus memerintah di dalam kerajaan itu. Artinya kita diberikan juga otoritas, kuasa. Baru 1 Yohanes 4 ayat 9 ya. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ya. Jadi anak yang tunggal itu hanya kepada Yesus. Kita tidak pernah disebut anak tunggal Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Tapi Yesus disebut anak tunggal Allah. Supaya kita hidup olehnya. Jadi untuk apa Yesus diutus oleh Allah kepada kita, kepada dunia ini? Supaya kita hidup olehnya. Dan Yesus kan mengatakan itu di Injil Yohanes. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi di dalam Yesus itu tidak ada kematian kekal. Yang ada adalah hidup kekal. Kematian bagi kita adalah kesempatan untuk menantikan hari kedatangan yang kedua. Untuk kita dibangkitkan dan dibawa bersama-sama dalam kemuliaan ke dalam kerajaan surga. Jadi luar biasa Yesus ini. Maka dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya apa? Kita hidup olehnya. Yohanes 3:16 ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali ini. Kita lihat lagi, banyak sekali ayat-ayat. Semua, kalau saya membuat materi ini, ayat-ayatnya selalu dari Alkitab semua. Saya fokus di situ daripada mengutip buku-buku. Tapi bagus juga kalau mengutip buku-buku. Tapi saya fokus kepada biblikalnya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Wah, kalau kita lihat di sini dikatakan untuk menyelamatkan, untuk menyelesaikan melakukan kehendak Bapa, untuk memberikan kita kebangkitan pada akhir zaman, supaya yang percaya tidak hilang, baru untuk memberikan ajaran etika dan moral, untuk mengangkat status kita menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga, untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, bahkan memberikan juga pendamaian. Maka dikatakan Yesus kan pengantara antara kita dengan Allah. Di dalam Yesus kita didamaikan. Di dalam Yesus kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Luar biasa Yesus ini. Jadi kalian kita ini kalau dikatakan Yesus itu utusan Allah. Iya, tapi utusan Allah yang kamu pahami dengan yang kami pahami itu bagaikan langit dan bumi. Karena bagi kamu itu utusan Allah, titik, cuma gitu doang. Tapi bagi kami orang Kristen, sampai kepada dari mana Yesus diutus Allah, untuk apa Yesus diutus Allah, dan apa yang menjadi karya Yesus yang adalah utusan Allah.
Kalau kita melihat secara utuh kebenaran ini, maka saya katakan, wow, berbahagialah kita jadi orang Kristen. 1 Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oke. Jadi ini ya, ayat-ayat ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Saya akan lanjutkan nanti mungkin ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita sudah mengenal Yesus sebagai utusan Allah, terus bagaimana respon kita? Ini yang tidak dimiliki oleh para mantan-mantan Kristen itu, atau para kaum polemikus itu. Bagaimana sikap kita, manusia, kepada Yesus yang adalah sang utusan Allah ini? Mari kita melihat, Yohanes 5, 23-24. Dikatakan begini, barang siapa tidak menghormati anak, tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Barang siapa tidak mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Dia yang mengutus Yesus, ia mempunyai hidup. Ini ya, barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada Dia yang mengutusnya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi bagaimana sikap kita kepada Yesus yang adalah utusan Allah, firman menjadi manusia? Yang pertama, hormati Yesus. Bahkan penghormatan kita kepada Bapa, kita wujud nyatakan di dalam penghormatan kita kepada Yesus. Baru mendengarkan Yesus. Dengarkan kata-katanya. Mereka banyak orang ngomong, bagi kami percaya Yesus itu utusan Allah. Kalau begitu, percayakah engkau apa yang dikatakan Yesus sebagai utusan Allah? Yesus mengatakan, aku garam dunia, aku terang dunia, aku gembala yang baik, aku guru, akulah pintu ke dalam kerajaan surga, aku jalan keselamatan dan hidup. Percaya enggak? Enggak. Terus, utusan yang bagaimana? Kalau begitu, Yesus yang kamu dengar sebagai utusan itu bukan Yesus yang utuh, tapi Yesus yang lain. Begitu saja. Kita lihat lagi di sini. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Perhatikan. Sikap kita yang pertama, menghormati Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, mengasihi Yesus, menuruti firman yang disampaikan oleh Yesus. Yang berikut, barang siapa menerima aku, yang menerima Dia yang mengutus aku. Dikatakan lagi berikutnya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kita lihat ya, berikut lagi, dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang saya garis bawahi di sini adalah respon kita terhadap siapa Yesus. Yang pertama, hormati Yesus seperti kita menghormati Bapa. Dengarkan perkataan Yesus, karena seluruh perkataan Yesus adalah dari Bapa. Mari kita mengasihi Yesus, dan mari kita menuruti segala firman yang disampaikan. Mari kita menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita mengenali Yesus lebih dalam secara pribadi dalam tiap-tiap hari hidup kita. Dan mari kita mempercayakan seluruh hidup kita hanyalah kepada Yesus. Kalau orang mengatakan Yesus utusan Allah tapi nggak punya sikap seperti ini, ya itu namanya nggak bagus, nggak benar. Jadi orang Kristen mengenal Yesus sebagai utusan Allah ya komplit. Jadi kita mengenal Yesus itu dengan cara yang luar biasa. Oke, jadi kita melihat lagi, keselamatan disediakan dan dijamin Allah di dalam Yesus sang utusan Allah. Kita melihat ini ya. Yesus Kristus adalah sang firman. Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14. Ia menerima tugas sebagai utusan untuk misi keselamatan bagi umat manusia. Yesus Kristus firman jadi manusia diutus Bapa datang ke dunia dalam daging, inkarnasi firman. Tujuannya apa? Melakukan misi penyelamatan bagi umat manusia. Sama sekali tidak mengecilkan hakikat Yesus Kristus sang firman yang jadi manusia. Di situ. Mari kita melihat Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam sang firman yang diutus jadi manusia, itulah Yesus. Yohanes 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Luar biasa. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jadi
Untuk apa Allah mengutus firman jadi manusia? Untuk apa Allah mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia? Memberikan keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Nah, jelas ya. Yang berikut 1 Yohanes 5, 11, 12. Perhatikan di sini. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup kekal. Di sini memakai kata zoe, bukan bios. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Sungguh luar biasa. Makanya saya katakan inti, pusat, dan inti berita seluruh Alkitab adalah Yesus, baik PL dan PB. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat-ayatnya banyak sekali. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi mutlak bahwa keselamatan Allah sudah sediakan bagi dunia, bagi manusia di dalam firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Kita lihat lagi data-datanya. Ibrani pasal 7:25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna siapa? Semua orang yang oleh Yesus datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi kalau orang datang kepada Yesus, selamat. Percaya, menerima dia menjadi kurios, Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 46-47. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi, di dalam Yesus keselamatan yang pasti dan sempurna sudah tersedia. Yesus katakan, Yohanes 11, 25-26, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa. Artinya kaya miskin, tua muda, anak kecil, apapun pekerjaannya, percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus, ia hidup walaupun ia sudah mati, tadi saya sebutkan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi tidak ada kematian kekal di dalam Yesus, yang ada kehidupan kekal. Yohanes 12 ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Artinya di dalam Yesus ada terang menyingkirkan kegelapan. Maka orang yang hidup di dalam Yesus, dia terhindar, maka dia menyingkirkan kegelapan. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12 saya tadi sudah baca. Jadi, kalau kita mendengarkan orang mengatakan Yesus utusan Allah, tidak perlu tersinggung. Yang perlu kita sampaikan adalah utusan yang bagaimanakah Yesus. Utusan yang kehidupan, ajaran, dan perbuatannya beda dari seluruh para nabi. Menyempurnakan semua ajaran para nabi. Jadi, penutupnya yang mau saya sampaikan kepada kita sebelum kita masuk diskusi adalah utusan yang kehidupan, utusan yang ajarannya, utusan yang perbuatannya berbeda dari Yesus. Saya katakan itu bukan utusan dari Allah, tetapi itu nabi-nabi palsu, dan itu para penyesat. Oke, sejauh ini dulu saya sampaikan. Kita masuk ke dalam diskusi kita. Tuhan memberkati.